Selamat datang di Christ Chapel Palembang. Firman Allah bagi umat Allah di kota Palembang sampai Indonesia. Di tengah kesibukan kita masing-masing Bapak Ibu, puji syukur kita bisa tetap menyiapkan waktu dan pikiran kita untuk secara bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di sini. Maka dari itu, mari saya undang semuanya untuk bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak dan membawa kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Satu. Beribadah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan mari secara bersama-sama kita membaca panggilan beribadah kita yang terambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai 3 dan ayatnya yang ke-20 bagian B. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Bersama-sama. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan. Engkau yang telah memelihara dan menyertai kami hingga saat ini. Kami ingin menyerahkan waktu ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala pujian, doa, dan firman yang kami terima membawa sukacita dan damai di dalam hidup kami, serta memuliakan Mu. Kami juga memohon ya Bapa, agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau yang menguatkan iman kami melalui ibadah ini dan memampukan kami untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian kekaguman kita kepada Tuhan dengan melakukan pujian Come Christian Joy to Sing. Let all we heart and voice
Tuhan memanggil umatnya kepada iman dan pertobatan. Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari secara bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan sama, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tetap merendahkan hati kepada Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita melantunkan pujian Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhan. Tidak ada perbuatan dan pemikiran kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari masing-masing dari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebagaimana kita merupakan satu kesatuan umat Allah, maka marilah kita mengaku dosa kita secara komunal. Ya Allah, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala perbuatan dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu.
segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, namun kami kerap kali tidak mengasihi, bahkan lari dari hadirat. Oleh karena itu, ya Allah, kiranya Engkau berbelas kasihan mengampuni kami dari segala perbuatan dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah jaminan pengampunan dosa berdasarkan firman Tuhan dalam Roma 5 ayatnya ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas pemeliharaannya kepada kita. Dengan menaikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Hari ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kepada-Mu. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan pakai untuk memperluas kerajaan, memberkati sesama dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari-Mu. Ajar kami untuk selalu setia, berbagi, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkatilah setiap tangan yang telah memberi, dan kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan mereka sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa bagi seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak dapat hadir dalam ibadah ini. Engkau mengenal setiap hati dan kehidupan kami. Kami menyerahkan segala pergumulan, beban dan harapan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Bagi mereka yang sedang sakit, kami memohon kesembuhan dan penghiburan dari-Mu. Bagi yang mengalami kekurangan, bukalah jalan dan berikan berkat sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi yang sedang bergumul dengan iman, teguhkanlah hati mereka agar terus percaya dan pada penyertaan-Mu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari-Mu melingkupi hidup kami semua. Kami juga berdoa agar jemaat-Mu yang terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Pakailah hidup kami menjadi saksi-Mu yang membawa terang di tengah dunia ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Tuhan membarui umatnya melalui firman. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Peters, mari kita menaikkan pujian Ancient Word. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Shalom. Saya bersyukur bisa kembali bersama Jemaat CCP. Ya. Kemarin waktu naik pesawat saya teringat kembali kecelakaan pesawat Air India. Ya. Semula sempat pikir bahwa kecelakaan ini karena ada gangguan di pesawat. Ternyata dari rekaman suara diketahui pilotnya yang bermasalah. Jadi pada waktu terbang dia matikan mesinnya. Baru ketahuan pilotnya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Jadi saya kemarin semoga pilot Super Airjet beres-beres saja ya ketika tiba di Bandara Internasional Palembang, saya lega. Baliknya semoga yang normal juga ya. Baik, saya undang anak-anak dan guru sekolah minggu untuk maju. Saya akan mendoakan ya. Saya dulu juga pernah sekecil mereka, tidak mengira setelah besar Tuhan nolong saya untuk membagikan firman ya. Kita berdoa untuk anak-anak. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan mengasihi anak-anak dan Tuhan ingin anak-anak mengenal Tuhan sejak dari kecil. Kiranya Tuhan yang akan memberkati firman-Mu yang akan disampaikan, Roh Kudus-Mu yang mencahayai firman-Mu bergerak dalam hati mereka sehingga mereka semakin mengenal Tuhan secara pribadi dan jadikan Tuhan pegangan dalam hidup mereka. Berkatilah acara sekolah minggu, tolonglah guru sekolah minggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Gembala Agung kami. Amin.
Baik, kita akan membuka firman Tuhan. Silakan membuka kitab Roma sambil saya mempersiapkan ini ya. Kitab Roma pasal 12. Anda mulai membaca dalam hati ayat 14 sampai 21. Baik, mari kita perhatikan yang di layar. Saya akan mengajak kita memperhatikan 14 sampai 21. Saya akan membaca ayat genap. Bapak Ibu, saudara sekalian, ayat yang ganjil ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersama. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bersama. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bersama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekitar tahun 1992, di Manila ada seorang gadis bernama Joy Tanji. Ya. Dia berusia 15 tahun. Dia anak dari seorang pengusaha bernama Peter Tanji. Saudara, pengusaha ini cucu dari seorang kakek yang dulu dari Cina daratan mengungsi dan cari peruntungan di Filipina. Lalu kakeknya bisa berkembang dan Peter Tanji sebagai cucunya tumbuh sebagai seorang pengusaha. Rupanya sebagai pengusaha dia juga menjadi orang Kristen lalu mendidik keluarganya. Nah, saudara, dengan kekayaan yang besar, dia tinggal di suatu villa yang bagus sekali. Yang dia tidak sadari adalah sejumlah orang Filipina mengincar kekayaannya. Nah, saudara, tanpa mereka tahu, suatu saat ketika mereka sedang meninggalkan rumah dan Joy Tanji sedang di rumah sendiri, 7 perampok mendatangi rumah ini dan memperkosanya. Nah, saudara, tengah dia sedang diperkosa, pas 2 temannya perempuan datang, masuk ke rumah tanpa tahu apa yang terjadi, dan mereka juga diperkosa. Nah, saudara, ini kejadian yang
memedihkan hati. Nah, saudara, singkat cerita, ketika orang tuanya datang, Saudara Haji mengatakan saya diperkosa. Saudara bisa bayangkan perasaan orang tuanya bagaimana. Mamanya langsung menangis dan papanya sebagai seorang yang punya kekuatan keuangan mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang bisa dialami orang Kristen. Kita mengalami musibah, tragedi yang mengerikan, yang tidak diduga, yang melampaui apa yang bisa kita tanggung. Penderitaan, kesulitan melampaui yang bisa kita tanggung. Kita merasakan tekanan yang luar biasa. Haruskah dia melaporkan polisi? Haruskah dia membayar sejumlah orang secara diam-diam untuk membalas kepada para perampok ini? Apa yang harus dia lakukan? Nah, saudara, inilah yang akan menjadi kaitan dengan tema kita. Cerita ini belum selesai, tapi nanti saya lanjutkan di dalam kaitan dengan khotbah ini. Nah, saudara, di dalam hidup kita akan menghadapi cepat atau lambat badai yang tidak terduga kapan datangnya dan tidak terduga berapa besarnya. Dan ketika badai itu datang, dan jikalau kita tidak diperlengkapi jauh-jauh hari, hanya soal waktu kita akan rontok, akan gugur, akan hancur. Nah, saudara, inilah kaitan antara tema khotbah hari ini dengan apa yang terjadi yang saya ceritakan berkaitan Joy Tanji dan mungkin pengalaman hidup kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, hari ini kita membahas dari kitab Roma. Nah, seperti yang pernah saya tunjukkan, Roma adalah pusat kekaisaran Romawi, dan di sana ternyata sejumlah orang Kristen ada. Dan Paulus sudah mulai pikir, wah, kalau saya bisa kunjungan ke sana, lalu mensatu padukan mereka bisa menjadi tim saya untuk pelayanan ke area lain di Eropa. Nah, saudara, di tengah-tengah dia menulis surat ini, pasal 1-11 sudah memberikan dasar bagi iman mereka, bagi hati mereka sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang berlanjut ke pasal 12, dia mau memberitahu apa dampak dari akar iman mereka kepada Kristus di dalam hidup etika, dalam hidup praktis mereka. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam 14 disebutkan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini adalah konteks di mana orang-orang Kristen di abad pertama, di masa Paulus, dan Paulus sendiri mengalami penganiayaan dari orang non-Kristen, mengalami kesalahpahaman dari orang non-Kristen, mendapat perlakuan yang tidak seharusnya sebagai orang Kristen. Meskipun Paulus sendiri adalah warga negara Roma, dia diperlakukan dengan tidak baik oleh warga Roma itu sendiri. Nah, saudara, Paulus menuliskan kepada jemaat Kristen di Roma, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Penganiayaan sedang terjadi, kesulitan sedang terjadi, kesengsaraan sedang terjadi, dan tanpa perkecualian, berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Sekarang kita perhatikan ayat 17. Di sana dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini menjadi tema kita. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara, bukan hanya ayat 17, ayat 21 menegaskan lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, di dalam kata kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, mari Anda perhatikan kata kalahkanlah. Di dalam bahasa aslinya ini adalah nikau. Nikau adalah suatu istilah di dalam bahasa Yunani sebagai komando militer untuk menaklukkan, mengalahkan. Jadi ini komando yang setegas mungkin, sejelas mungkin untuk siapapun untuk melaksanakannya. Nah, saudara, perhatikan frase ini. Kalahkanlah kejahatan dan kebaikan. Ini perintah, ini komando. Kalahkanlah, overcome, kalahkanlah, taklukkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara mungkin pernah tahu atau mendengar film ini.
The Lord of the Rings. Ya, ini pernah menjadi film yang diputar dan laris sekali di seluruh dunia termasuk Indonesia. Lord of the Rings itu berpusat ceritanya pada cincin. Nah, cincin ini dulunya milik seorang tokoh di dalam kisah yang ditulis Tolkien ini, milik Sauron. Nah, Sauron memiliki cincin ini. Barang siapa memiliki cincin ini, dia akan bisa memiliki kekuatan besar untuk mengalahkan orang lain. Wah, keren ya, bisa mengalahkan orang lain. Tetapi mengalahkan dengan kejahatan. Nah, saudara, ini yang dijelaskan oleh Lord of the Rings. Orang ingin mendapatkan cincin itu, karena kalau mendapatkan cincin bisa memiliki kekuatan yang besar dan dia bisa menaklukkan orang lain. Tapi yang dia tidak sadari, kemenangan itu kemenangan melalui proses yang jahat. Jadi ini bukanlah kemenangan secara Kristiani. Saudara, mungkin kita bertanya, Pak, kalau orang berbuat jahat, termasuk si pemerkosa tadi berbuat jahat terhadap Joy Tanji, bagaimana kita bisa memiliki cara berpikir, suatu mindset, suatu wawasan, di mana kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Nah, di sini saudara, kita memerlukan rahasianya apa? Salah satu rahasia yang perlu kita mengerti adalah kita perlu membedakan antara pelaku kejahatan dengan tindakan kejahatan. Saudara, ada orang yang tidak mau membedakan atau tidak mau repot-repot membedakan, maka kemudian mereka berpikir, sudahlah, tidak mau repot, hindari saja, jauhilah orang itu. Nah, saudara, apalagi kalau mereka mendapat penghiburan dari orang konselor-konselor yang punya konsep yang penting hidupmu happy. Ya, yang penting hidupmu happy. Jangan direpotkan orang semacam ini, hindari saja, selesai. Nah, ini bukanlah solusi orang Kristen. Saudara, perhatikan di dalam ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan menghindari, tetapi hiduplah dalam perdamaian. Jadi ada suatu inisiatif dalam diri kita bagaimana tetap tidak memusuhi orang itu, tetapi berdamai. Pernah ada orang bertanya pada saya, Pak, orang Kristen harus mengasihi musuhnya, berarti orang Kristen punya musuh dong? Dalam Alkitab orang Kristen punya musuh. Nah, saudara, istilah musuh di dalam pikiran kita apa? Saya benci pada orang itu, memusuhi orang itu, orang benci pada saya dia memusuhi saya. Istilah musuh di dalam Alkitab, kalau kita perhatikan bahasa asli yang terjemahkan, bukan karena kita membenci orang itu, bukan karena kita berbuat jahat. Kita sudah berbuat baik, sudah berbuat benar, orang itu membenci kita, memusuhi kita. Jadi musuh yang dimaksud di sana adalah musuh secara pasif, bukan karena kita berbuat aktif untuk melakukan kejahatan. Kita sudah benar tapi dia memusuhi. Nah, untuk orang-orang yang bertindak jahat, menjadi musuh dari apa yang baik yang kita lakukan, kasihlah dia. Jadi saudara, dengan demikian kita mengerti dua macam musuh. Musuh yang secara aktif kita lakukan dan kita jadikan karena kita buruk dan jahat. Ada musuh yang terjadi meskipun kita berbuat baik. Yang dimaksud kasihlah musuh adalah meskipun kita sudah berbuat baik, berbuat benar, orang itu membenci, menganiaya, memusuhi, kasihlah musuh ini. Nah, saudara, perhatikan di dalam ayat 20a. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Artinya saudara, meskipun kita membenci kejahatan, pada saat-saat tertentu, jikalau dia perlu makan, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Kejahatan yang kita benci, pelakunya tetap kita kasih, perlu kita tolong, perlu kita perhatikan. Saudara, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini dampaknya, tetapi bukan motivasi kita. Artinya, saya kasih kebaikan supaya dia kapok, supaya dia sadar saya baik. Motivasinya bukan itu. Yang penting kita berbuat baik, nanti pada suatu saat dia menyadari
ada yang Tuhan gerakkan dalam hatinya bahwa dia sedang melakukan yang harus diperbaiki. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau Anda perhatikan di dalam ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Nah, saudara-saudara, saya pernah tinggal di Regensi Melati Emas, daerah yang nyaman sekali, airnya bagus, dekat dengan sekolahan, sehingga kami senang tinggal di situ. Nah, di daerah kami itu ternyata gampang sekali untuk menyewakan rumah, dan rumah di depan kami disewakan, dikontrakan. Suatu ketika dikontrak oleh suatu keluarga. Nah, keluarga ini rupanya keluarga yang kami tidak menduga, pokoknya sedikit aneh. Suatu ketika teman istri saya datang dan berhenti di depan rumah saya, agak kesini dikit, otomatis agak di depan rumah dia. Dia marah-marah, kenapa parkir di depan rumah kami? Padahal itu di jalan umum. Marah-marah dengan tidak semestinya. Lalu berlagak seperti orang yang seperti preman. Sang laki menunjukkan depan kami, mau lawan kami ya? Waduh. Terus istri saya berpikir, Pak, gimana dengan orang itu? Saya bilang, kasih mereka. Wah, istri saya yang sudah emosi kemudian, oh ya, diingatkan lagi firman Tuhan. Jadi dia tetap memberi senyum, tetap berlaku ramah, tetap berusaha peduli pada mereka. Nah, suatu ketika istri saya tuh memang suka memberi les anak-anak SD karena dia sayang anak-anak. Anak SD nanti kalau sudah SMP diinjili, diajak kelompok kecil untuk dimuridkan. Waktu SMA mereka menjadi asisten pembina untuk memuridkan anak-anak SMP. Nah, itu dilakukan istri saya. Nah, ketika orang yang kontrak ini datang, mereka kemudian membuat kelompok les lagi. Dan kemudian mulai banyak anak les ke situ. Dan istri saya melihat, oh, sekarang tidak banyak anak yang les kepada dia. Wah, dia mulai gelisah. Ada saingan ini. Les pun ada saingannya, saudara-saudara ya. Tapi dia ingat, dia harus belajar mengasihi. Dia saudara-saudara, di tengah sengitnya si istri pihak sana, di tengah sengitnya suami pihak sana, ya kami belajar sabar. Nah, suatu ketika saudara-saudara, baru kami sadar kenapa dia begitu galak. Rupanya dia berkonspirasi, kolaborasi di tetangga di depan kami sebagai atasannya. Dia perlu kerja, lalu atasannya ini rupanya membacking dia. Wah, jadilah dua keluarga yang aneh sekali ya. Jadi dia merasa disupport oleh orang senior di daerah tersebut, dia makan galak. Bagaimana menghadapi mereka ini, saudara? Tetap yang dilakukan istri saya adalah mengasihi. Pada saat-saat tertentu kirim makanan, mungkin pada Natal, Paskah. Jadi rupanya Tuhan izinkan terjadi untuk mengecek bagaimana kami bisa mengasihi orang lain atau tidak yang begitu berbeda dan menjengkelkan. Suatu ketika rupanya mereka mengalami krisis di mana anaknya setelah lulus SMA tidak dapat kerja, masuk perguruan tinggi belum sempat. Tapi lihat dari istri saya sering menyapa, dia mulai pikir mungkin bisa minta tolong istri saya. Ci, bisa nggak tolongin anak saya cari kerja? Wah, istri saya pernah jengkel bagaimana? Bisa saja dia kemudian dulu maki-maki, sekarang minta tolong. Kemudian dia pikir mungkin ini kesempatan berbuat baik. Jadi kemudian dia carikan kerja, dapat kerja di suatu kantor pengacara sebagai staf. Nah, saudara, mulai dia melunak. Nah, rupanya krisis ekonomi terjadi pada keluarga yang di depan kami. Anda tahu waktu itu ada COVID ya, dan kemudian yang mulai krisis. Dan dia kemudian tidak bisa bekerja lagi pada tetangga sebelahnya. Dia mulai melunak juga. Setelah melunak, dua-duanya melunak, mereka tidak bisa lagi memperpanjang kontrak itu. Mereka pindah ke tempat lain. Anda tahu anak lesnya kemana? Ke istri saya. Jadi itu endingnya ya. Jadi peristiwa itu melegakan istri saya, ternyata berbuat baik tidak ada ruginya. Dan kemudian kami berapa kali masih berjumpa dengan pasangan. Kasih itu jangan pura-pura. Nah, saudara, di dalam ayat 19 yang masih teruskan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku,
Jadi saudara, kita tidak perlu membalas kejahatan itu. Bagian kita adalah mengasihi dia. Bagian kita adalah berbaik pada dia. Bagian untuk melampiaskan kejengkelan, kemarahan, sakit hati. Nah saudara, kalau kita mengerti prinsip ini, bagian kita adalah memaafkan, mengampuni, berbuat baik. Soal urusan nanti dia akan menjadi malang atau dia tetap senang, itu bukan urusan kita. Kita serahkan pada Tuhan. Hati kita diliputi kelegaan, tidak dijepit oleh kebencian, tidak dicengkeram oleh kebencian, tidak dikungkung oleh kemarahan. Kita bebas dari itu. Nah saudara, ini adalah suatu ajaran yang baik sekali. Saya pernah membaca tulisan Dale Carnegie, saudara, dan saya kaget. Dale Carnegie itu suatu saat mengisahkan tentang seorang pria di Amerika yang bertemu dengan seorang ibu-ibu. Dia perkirakan umurnya 45. Lalu dia ngomong-ngomong, waktu ngomong, kaget. Umurnya baru 30 tahun. Loh, kok seperti 45 ya? Ya saudara. Suatu ketika di tempat lain dia ketemu orang lain lagi. Seorang ibu umur kira-kira 50. Setelah dia ngomong-ngomong, umurnya sebenarnya 40. 50 ada 40. Ketemu lagi dengan orang lain, dia perkirakan 60, ternyata baru 45. Lalu dia mulai pikir, apakah ada kesamaan di antara mereka yang sepertinya umurnya nampak lebih tua daripada yang semestinya. Nah, dia mulai mengadakan riset. Menarik sekali ya, diadakan riset. Apakah mereka memiliki kesamaan dalam cara makannya, atau lingkungan asalnya, atau pendidikannya? Nah, dia riset. Beda semua. Sehingga dia tidak menemukan kesamaan. Ya mungkin itu semacam dalam tahun dari kepetik kebetulan sehingga mereka tampil lebih tua, atau masalah keluarga, dan juga tidak ada kesamaan. Tapi setelah dia selidiki lebih lama, itu namanya penelitian kualitatif ya, melalui wawancara lalu dia sarikan. Nah, dia ketemu ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Mereka sama-sama memiliki kebencian pada orang lain. Waktu mereka memiliki kebencian, kemarahan, usaha untuk membalas dendam, tanpa mereka sadari, mereka rugi dua kali. Pihak musuh sudah menyakiti mereka, lalu hati mereka dicengkeram oleh dendam, benci, dan itu membuat mereka tanpa mereka sadari menggerogoti saraf-saraf di wajahnya sehingga kelihatan lebih tua. Lalu dia menuliskan kalimat, demi kebaikan Anda sendiri supaya Anda tetap awet muda, jangan benci orang lain. Nah, saudara-saudara, Anda kalau perhatikan ayat ini lebih dalam lagi, ya, jangan benci orang lain. Bagian kita mengasihi, bukan hanya jangan tidak membenci, tetapi mengasihi, berbuat baik, karena Tuhan yang akan membalas. Nah, saudara kalau mengerti prinsip ini, sudah, kalau orang menyakiti kita, cepat maafkan. Kalau perlu berbuat baik, tidak perlu dendam, tetap kasih dia. Hidup kita lebih ringan, saudara. Sana dikatakan, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah saudara, tidak berarti kita karena orang itu sudah berbuat jahat, kita tetap mendekat dengan dia. Tetapi saudara, yang saya katakan adalah, waktu orang berbuat jahat, menjauh itu ternyata ada dua macam. Menjauh karena hidupku adalah hidup yang harus baik-baik saja. I want to be happy. Saya akan menghindari orang itu. Sudah selesai. Ini adalah tipe pertama yang salah, yaitu demi egoisme diri, demi selfishness kita menjauhi orang itu. Nah, saudara, di sini dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Anda menjauhi yang jahat bukan demi selfishness Anda, tetapi karena Anda memikirkan bagaimana supaya mendidik dia, supaya dia punya kesempatan berpikir lebih baik. Jadi sama-sama menjauh, tapi motifnya yang berbeda. Dan Tuhan Yesus pekat sekali pada motif. Jadi saudara, silakan menjauh, tapi bukan menjauh karena I want to be happy. Saya layak happy, saya layak bahagia, maka saya jauhi dia.
ini demi selfishness, motifnya selfish. Tapi kalau motif Anda adalah demi mendidik dia, suatu saat Anda bisa memiliki pengaruh lebih baik melalui orang lain, atau bagaimana Anda punya strategi yang lain. Terutama jika Anda rencana berbuat baik untuk mendidik dia, ini motif yang baik. Jadi sama-sama menjauh, yang tahu motif ini hanya Anda sendiri. Nah, saudara, di dalam Alkitab disebutkan semacam ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Kenapa sih kita perlu sabar kepada si pelaku yang menjengkelkan, si pelaku yang jahat, si pelaku yang orang Jawa Timur bilang bejatno gitu? Nah, saudara, karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang sabar, Tuhan yang lapang hati. Dan Anda tahu, melalui kesabaran dan kelapangan hati Tuhan terhadap kita yang berdosa, apa yang terjadi? Ia menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi saudara, mari kita memiliki suatu motif. Waktu kita ada seorang melakukan kita kejahatan, hal yang menyakitkan, kita bersabar seperti Tuhan pernah bersabarkan pada kita. Kita berlapang hati seperti Tuhan pernah berlapang hati pada kita. Lalu kesabaran kita, kelapangan hati kita, itu membawa dia semacam kesadaran. Kok ada ya orang gak lalu benci, gak lalu balas dendam. Nah, dia mulai mempertimbangkan, apa rahasianya kok bisa demikian? Siapa tahu dia suatu saat sempat berkomunikasi lagi dengan kita, bertanya jawab, lalu dia mengetahui rahasianya, dan dia kembali mengenal Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dan bertobat. Nah, kalau prinsip ini kita dapat dari muda, dari sedini mungkin hidup kita di kemudian hari, waktu ketemu badai atau ketemu orang yang jahat, kita sudah siap hati dan tidak langsung membuat vonis, saya akan menjauh, saya akan benci dia, saya akan balas dia. Ini tidak ada habis-habisnya. Sudah dirugikan dia, hati kita dicengkeram tanpa kita sadar, dan kita rugi. Bukan hanya rugi hati kita dicengkeram, wajah kita dikuasai urat-urat yang keras dan membuat kita nampak lebih tua. Kita didudukan berapa kali, saudara. Cilakanya, berapa tahun kemudian waktu kita ketemu, kamu dulu pernah menyakiti aku ya? Enggak tuh. Lupa. Ya, dia sudah lupa, kita tetap ingat. Anda bisa bayangkan ruginya, saudara. Maka seluruh kerugian yang kita tanggung karena kejahatan kita itu, dibanding kemarahan Tuhan karena dosa kita, tetapi diselesaikan, marilah modal belas kasihan, kesabaran, kelapangan Tuhan ini menguasai hati kita sebesar-besarnya, sehingga ketika dibandingkan orang menyakiti kita, itu kecil dibandingkan kesalahan setumpuk kita kepada Tuhan. Lalu karena mengerti konsep ini, kita dengan lapang hati, dengan sabar memaafkan dia. Wah, saudara, puji Tuhan, dalam sejarah Kristus pernah mati dan bangkit. Jikalau tidak ada dia, hati kita yang dendam, tidak ada salurannya bagaimana menyelesaikan. Hati kita yang berdosa tidak ada penyelesaian. Kristus menanggung seluruh hukuman yang ngeri karena dosa kita. Kita mendapat pengampunan. Lalu dengan pengampunan, kelegaan itu, kita bisa mengampuni orang lain lagi. Saudara, perhatikan di dalam ayat ketiga. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Saudara tahu kenapa kita sulit memaafkan? Ya, orang yang lebih miskin daripada saya kok menghina saya lebih kaya. Orang yang lebih bodoh daripada saya kok menghina saya lebih pintar. Orang tidak terkenal kok menghina saya yang terkenal, saya lebih terkenal. Nah, saudara, perasaan lebih tinggi ini membuat kita merasa level kita yang lebih tinggi sedang disinggung, dihina, dicemari, lalu kita marah. Tapi perhatikan ayat ini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Maksudnya apa? Saya orang berdosa yang patut dibinasakan. Dia juga orang berdosa yang patut dibinasakan. Kita tidak lebih tinggi daripada dia. Kita sama-sama patut dibinasakan. Nah, kalau kita menyadari, aku juga berdosa sama dibanding dia. Bahkan mungkin dosaku lebih buruk, lebih jahat, lebih menjijikan. Hanya dia tidak tahu. Tetapi aku yang layak binasa sudah diampuni Tuhan.
dia layak binasa tapi belum kenal kasih Tuhan. Oh Tuhan, tolong saya mengasihi dia sebagai mengalami yang saya alami di dalam Kristus. Kalau kita dikuasai firman Tuhan semacam ini, hati kita tidak dirusak oleh kebencian dan dendam. Saudara, kalau kita membaca di dalam Roma 5 ayat 8, di situ kita sadar apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita sudah Kristen lama, kita merasa ya jadi Kristen itu wajar, itulah diri saya. Tapi mari kita ingat, dulu kita pernah belum Kristen, belum kenal Tuhan Yesus, dan kita adalah orang berdosa yang layak dibinasakan. Dan ketika menjadi orang layak dibinasakan, Tuhan menjangkau kita sehingga kita tidak dibinasakan, bahkan dikasih dan dijadikan anak Allah. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 10, ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Justru ketika kita masih musuh, seperti orang itu mungkin memusuhi kita, Tuhan berinisiatif memperdamaikan kita. Mari kita melakukan hal yang damai untuk dia. Pak, rasanya kalau orang sudah menyakiti, emosi itu Pak, sulit dikendalikan. Rasanya benci saja, marah saja, jengkel saja, keki saja. Nah, saudara, kalau bicara emosi, saya ajak Anda memperhatikan adegan ini, ya. Tuhan Yesus waktu disalibkan, emosi apa yang muncul? Wah, sulit membayangkan ya, bagaimana. Tetapi kalau Anda perhatikan doa sebelumnya, Anda akan tahu. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan daripadaku. Membayangkan dia di surga, dimuliakan oleh berlaksa-laksa malaikat. Sekarang sebagai manusia, sudah disiksa, diludahi, dianiaya, akan dibuka bajunya, dihina di depan banyak orang, dilecehkan. Oh Tuhan, kalau boleh ini cawan ini berlalu. Secara emosi kalau dia mau pilih, aduh, itu memalukan, kejadian memalukan, mengerikan, dipermalukan di depan banyak orang. Bahkan dia akan dipersepsikan sebagai orang yang gagal menjadikan murid, gagal sebagai seorang pemimpin, disalibkan menjadi salah satu yang dinilai penjahat berat sehingga perlu disalibkan. Aduh, saudara, persepsi itu bisa merontokkan segala apa yang dia bangun selama ini. Tapi Anda tahu, akhir doanya bukan ini. Bukan emosi sesaat yang ingin ini singkirkan. Dia mengatakan apa? Bukan kehendak, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia putuskan, dia tetapkan, aku berkehendak, kehendakmu yang jadi. Maka saudara, mengasihi orang lain itu adalah keputusan kita. Kehendak Tuhan yang jadi. Meskipun kita secara emosional mungkin jengkel sesaat, marah, benci, mari kita menyadari itu manusiawi. Tapi jangan dicengkeram. Tuhan kehendak mulai jadi. Tolong Tuhan, saya mengasihi dia. Tolong Tuhan, saya berlapang hati dia. Kalau saya benci, saya sadar Tuhan, melalui peristiwa ini saya sadar masih ada kebencian dalam diri saya yang perlu dibereskan. Kiranya kasih Kristus yang sudah pernah dinyatakan melunakkan hati saya. Tuhan, jangan kehendak saya yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Puji Tuhan. Jikalau tidak ada Kristus mati dan bangkit, kita bisa tidak tahu cara bagaimana menghandle ini. Sekali lagi, saudara-saudara, di ayat 19, berilah tempat kepada murka Allah. Jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Tuhan Yesus tidak menuntut pembalasan. Karena apa? Dia menyerahkan kepada Bapa, dan Bapa nanti akan membalas. Pola Tuhan Yesus seperti kita tiru. Dia tidak langsung mengeluarkan halilintar dan tidak malaikat membasmi orang-orang keji dari Romawi. Tidak. Dia serahkan pada Tuhan. Pola ini menjadi pola kita. Ketika ada orang-orang menyakiti, bahkan mempermalukan, menghinanya begitu rendah, dia serahkan pada Tuhan. Ia menyerahkannya kepada Dia
yang menghakimi dengan adil. Saudara, sekali lagi janganlah kita sampai dicengkeram kebencian, kemarahan, dendam, tapi serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Karena kalau kita menuntut balas, lalu Tuhan bertanya, haruskah aku menuntut balas terhadap dosamu kepada mati kita? Tuhan sudah mengampuni kita dengan pengampunan begitu besar. Orang itu salah pada kita, maafkanlah dia. Itu sebabnya saudara, ada dua ekstrim. Menghindar seperti yang saya bilang tadi, menjauhi, yang penting saya tidak mau bergaul dengan dia, saya tidak mau ketemu dia, saya tidak peduli dia. Di kompleks saya ada juga 3 orang pejalan kaki, salah satunya 4 pejalan kaki. Kalau pagi jalan kaki kira-kira setengah jam gitu, 10.000 langkah lebih. Salah satunya istri saya. Nah, 2 diantaranya konflik. Kalau tidak ada ini membicarakan negatif tentang ini kepada 3. Kalau tidak ada ini membicarakan negatif pada ini. Nah, istri saya bagian menenangkan diri dan dia sudah jangan bicara semacam ini. Nah, rupanya tanpa tahu istri saya dan ini konflik. Anda tahu apa yang mau dilakukan? Yang satu mau, I want to be happy, I want not to be here anymore, dan dia mau pindah ke tempat lain, menghindar. Seperti saya katakan tadi, menghindar kalau demi service, ini yang bukan diajarkan firman Tuhan. Tapi kalau menghindar karena Anda punya pikiran bagaimana suatu saat bisa mendidik dia, mengajar dia, atau bisa suatu saat entah strategi Anda bagaimana orang itu mengenal Tuhan, itu menghindar yang sesuai firman Tuhan. Yang kedua, pasrah. Nah, saudara, pasrah ini fenomenanya bagus sekali. Kalau dia diperlakukan tidak adil, tidak beres, sudahlah, tetap senyum, tetap baik dalam hati, daripada konflik, daripada gegeran, dia pasrah saja. Nah, saudara, ada semacam sindrom orang yang mengalami sindrom apa? Messianic syndrome. Messianic syndrome apa? Demi supaya orang itu nanti terjaga, yang menyakiti dia terjaga, persepsinya di masyarakat, atau dia wibanya terjaga, sudahlah saya simpan sendiri, dan kemudian dia menjadi penyelamat karena dia tidak mau bikin masalah. Nah, saudara, sepertinya bagus, pasrah, nerimo di dalam kalangan sama. Tapi ini juga salah, saudara. Karena dia pengen suasana baik-baik saja dengan pengorbanan dirinya. Ini termasuk jenis selfish yang bentuk yang berbeda. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah bukan pasrah, tetapi Tuhan sudah mengampuni saya. Tuhan sudah mendamaikan saya dengan Tuhan. Ada rasa syukur dalam hati saya. Bagaimana saya meresponi dengan kasih, meresponi dengan kebaikan, meresponi dengan kesabaran, bukan dalam jenis pasrah tak berdaya. Sudahlah, sebagai savior syndrome atau messianic syndrome, ngalah yang tidak ada dasarnya. Tetapi Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan mengampuni saya. Maka karena Tuhan sudah mengampuni saya untuk kesalahan yang lakukan, saya maafkan, saya tetap baik pada dia. Saudara, Anda perhatikan, gejalanya sama, fenomenanya sama, mindsetnya berbeda. Nah, saudara, dengan mindset yang tepat di hadapan Tuhan, sekalipun kita dianiaya, dihina, dipojokkan, kita tetap berkenan pada Tuhan. Bukan pasrah, nerimo yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan, dan menyembunyikan perasaan sakit hati, diam-diam dendam, dan kalau mungkin suatu saat saya selesai dengan ini, saya pergi ke tempat lain, menghindar lagi jadinya. Kita ingat ayat 9 lagi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Saudara, tanpa Kristus yang mati dan bangkit, yang telah mengampuni kita, kita tak mungkin melakukan ini. Jadi bagaimana kisah ini berlanjut?
Joy Tanji kemudian memberitahu papanya, dan papanya remuk hatinya, menangis dengan istrinya. Dan saudara, di dalam keterpurukan semacam itu, dia tentu saja mengalami suatu goncangan yang besar. Joy Tanji mengalami badai yang hampir meremukkan dirinya. Peter Tanji dan istrinya juga mengalami goncangan besar. Lalu Peter Tanji sebagai pengusaha yang memiliki banyak uang mulai pikir, apa yang harus saya lakukan? Saudara-saudara, selama bertahun-tahun dia sebenarnya memimpin kelompok kecil pemuritan. Nah, kelompok kecil pemuritan ini setelah dia bimbing, ada tiga keluarga ini setelah dia bimbing, dia minta mereka membimbing orang lain lagi. Berlanjut, bisa membimbing orang lain lagi, tetapi tidak dilepas. Mereka bisa bergabung dalam satu gereja. Mereka menjadi gereja, isinya beberapa ratus orang. Nah, saudara, dia mulai pikir, cepat atau lambat peristiwa ini akan diketahui oleh jemaat. Jadi sebelum mereka tahu dari media, tahu dari orang lain, lebih baik yang dia umumkan. Jadi kejadiannya tadi malam, beberapa hari kemudian pas ibadah minggu, dia umumkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, anak saya Joy Tanji diperkosa. Lalu jelaskan kronologisnya. Joy Tanji diperkosa oleh 7 orang. Jemaat menangis. Mereka juga remuk hati. Mereka juga tahu, jangan tanya Joy Tanji lagi. Joy Tanji apa yang terjadi? Kalau 100 orang tanya, bisa remuk ya. Jadi jemaat menangis, pedih. Jadi bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan dengan kejahatan orang itu? Ada hal menarik saudara dari peristiwa ini. Waktu saya ke Manila, di toko buku saya dapatkan bukunya. Judul bukunya dalam bahasa Inggris saya terjemahkan, Ketika Tuhan Mengizinkan Pemerkosaan. Saya lihat penulisnya Joy Tanji. Saya bawa ke Indonesia, dibaca istri saya. Di dalam kalimat yang dia tulis, Joy Tanji mengatakan, waktu saya diperkosa, saya tenang. Mengagetkan, kok bisa tenang? Waktu dia diperkosa, ternyata dia ingat firman Tuhan. Seperti dalam peristiwa Ayub, iblis mau mencobai, Tuhan katakan apa? Tubuhnya dalam genggamanmu, jiwanya di tanganku. Tuhan menggenggam jiwa Ayub supaya tidak rontok di tangan iblis. Waktu iblis hancurkan si Ayub dengan sakit yang mengerikan, jiwanya tetap stabil. Itu yang dia ingat pada waktu Kristus diperkosa oleh 7 orang. Itu memberikan kestabilan pada dia. Joy Tanji rupanya dibina dengan firman Tuhan sejak umur 9 tahun. Dia diperkosa umur 15 tahun. Usia remaja menghadapi badai yang begitu mengerikan. Dan saudara, ketika badai itu datang, hatinya stabil. Dia memang perlu dikonseling, tapi di hatinya tidak ada dendam. Saudara, ini kemudian mengagetkan Peter Tanji papanya. Berarti firman Tuhan berdampak. Nah, saudara, lalu apakah dia menuntut supaya para pemerkosanya tadi dihukum, dianiaya dan sebagainya? Dia mengampuni. Aduh saudara, kisah ini menggetarkan hati. Memang ada satu trauma yang sulit diselesaikan. Dia menjadi benci orang Filipina. Ibu Joy Tanji ini orang Amerika, asal Amerika. Papanya keturunan dari Cina. Jadi kedua-duanya golongan orang Filipina. Dia diperkosa orang Filipina. Hatinya sulit melupakan peristiwa itu, sekalipun sudah mengampuni. Dia benci pada orang itu. Yang cilaka pada waktu dia masuk universitas, ada orang Filipina naksir dia, namanya
amati lebih lanjut, Edric ternyata perhatian pada mamanya, perhatian pada adik-adiknya yang 3 orang. Jadi dia mulai bimbang, benci orang Filipina atau mencintai? Mencintai, ingat peristiwa itu. Aduh, berat sekali bagi dia. Lagi dia mempertimbangkan lanjut atau tidak, tiba-tiba dia ingat, sudahlah, mungkin saya harus ngomong terus terang apa yang terjadi pada diri saya. Jadi dia tunggu satu momen, dia akan ungkapkan cerita tentang apa yang terjadi umur 15 dengan resiko Edric jadi tahu, membuangnya, menghindari. Edric ini non-Kristen. Saudara, kemudian pada suatu momen, sebelum momen itu tiba, rupanya Edric ini mengakui pada papa mamanya, Joytanji, bahwa hidup pribadinya kurang beres. Papa mamanya Joytanji menginjili dia dan menjadi orang Kristen. Dan kemudian ada satu momen Joytanji mengungkapkan dia pernah diperkosa. Nah, saudara, yang mengagetkan, Edric menerimanya. Jadi ketika Edric menerimanya, hati Joytanji lega sekali. Dia dipulihkan, tidak lagi benci orang Filipina, karena ada orang Filipina sekarang mencintai. Mereka membuka lembaran baru. Nah, saudara, dengan kesadaran Tuhan akan memimpin mereka pada hidup yang baru, Tuhan akan menganugerahkan mereka anugerah yang besar. Maka dia kemudian menikah dan memiliki beberapa anak. Nah, ini anaknya bernama Titus. Saya bertemu dengan Titus di Manila. Ini adalah keluarganya. Mereka mendidik keluarganya dengan baik. Dan Joytanji dengan peristiwa malah yang pernah dialami, dia sekarang menjadi salah satu konselor terbaik di Filipina. Lalu ada satu dampak lagi. Peristiwanya ketika ditulis di buku, lalu cerita dari mulut ke mulut, orang jadi tahu. Remaja pun bisa gigih waktu menghadapi badai. Firman Tuhan bisa berdampak, sehingga mulai banyak orang belajar firman Tuhan, lalu membentuk kelompok-kelompok kecil pemuritan, dan mereka kemudian belajar bahan-bahan yang diajarkan. Kemudian mereka juga sadar, di umur 15 bisa bertumbuh kuat semacam itu. Jadi salah satu di antara 10.000 waktu saya hadir di tempat itu. Di dekat saya ada seorang remaja putri. Kamu di universitas mana? Kami itu dari berbagai kampus yang belajar. I am not a student of university. Saya siswi dari sebuah sekolah. Masih remaja. Tapi dia sudah tahu, saya perlu menjadi pelatih pemuritan. Nah, saudara, kisah ini juga saya sampaikan kepada para orang tua dalam seminggu ini, di hari Selasa dan Jumat yang lalu. Orang tua punya anak-anak remaja, anak-anak SMP kelas 7. Lalu saya beritahu mereka, Anda orang tua, pedulikan anak-anak remaja Anda saja. Mereka mulai ragu, nanti anak SMP dibina KTP jadinya apa? Lalu saya tunjukkan anak-anak SMA yang saya bina dan sekarang menjadi leader untuk memimpin kelompok kecil pelatih pemerintah. Lalu mereka sadar, potensi anak mereka akan menjadi seorang leader di kemudian hari. Sudah jelas, mari kita menyadari firman Tuhan itu ya dan amin. Izinkan saya bertanya pada Anda, apakah ada seseorang di masa lalu atau di masa kini yang telah melakukan kejahatan kepada Anda? Apa respon salah yang cenderung Anda lakukan? Menghindar, yang penting tidak ketemu dan tidak peduli dia? Atau Anda memikirkan bagaimana mengasihi dia, berbuat baik pada dia? Pertanyaan kedua, apakah sesuatu yang perlu Anda lakukan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dalam situasi khusus? Ada situasi khusus yang Anda tahu orang itu pernah berbuat jahat. Adakah situasi khusus yang Anda perlu melakukan kebaikan pada dia? Yang ketiga, apakah Anda perlu konseling kepada rohaniwan atau psikolog Kristen yang bijaksana untuk bisa menanggapi sesuatu tindakan salah yang dilakukan seseorang terhadap Anda? Pikirkanlah itu. Ayah saya adalah seorang
dulunya non-Kristen, setelah Kristen dia berjiwa besar menolong adik-adik papa saya. Ada kira-kira 3 orang. Adik mama saya kira-kira 5 orang. Tinggal di rumah yang kecil dan harus membiayai mereka untuk studi di perguruan tinggi. Wah, Anda bisa bayangkan pengeluaran berapa besar. Nah, andai kata tidak ada 8 orang itu, mungkin papa saya sudah menjadi orang kaya sekali. Tapi karena mengasuh mereka dan perguruan tinggi, ya, papa saya hidup sederhana. Yang penting setiap hari bisa makan cukup. Tidak diduga ada di antara mereka konspirasi dengan yang lain, mau mengambil alih tanah dan rumah yang kami diami, yang mereka juga tinggal. Mengagetkan sekali. Entah bagaimana ya, saya sebelum peristiwa itu terjadi punya kesadaran, kayaknya sertifikat rumah belum diurus, jadi sertifikat diurus menjadi milik dia. Pas mereka datang, kami minta rumah ini. Bapak saya katakan, boleh, ambillah, tapi tanahnya milik saya. Ini sertifikatnya kalau kamu ingin tahu. Ambillah bata-batanya, gentengnya, jendelanya, pintunya, tapi lahan milik saya. Mereka kaget, sertifikat milik bapak saya. Setelah peristiwa itu, ayah saya tidak dendam, tetap sayang pada mereka. Waduh, saya punya teladan. Pas peristiwa kudeta ini, saya dibalik tirai di sebuah kuda mengintip apa yang terjadi. Karena saya tidak mendendam pada mereka. Ini teladan yang indah. Saudara, mari kita ingat, kekuatan kita adalah Kristus yang mati dan bangkit, sudah menebus kita saat seteru, saat mati berdosa. Mari kita berlapang hati pada mereka yang menganiaya, menyakiti, dan memusuhi kita. Mari kita masuk di dalam doa. Saya memberi kesempatan bagi setiap diri kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mohon kekuatan dari Tuhan, mengiyakan firman Tuhan, dan bertekad mengasihi, memaafkan orang-orang yang memusuhi kita. Saya persilakan kita berdoa secara pribadi. Saya meminta kesediaan Bapak Oliver untuk menutup dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengaku di hadapan Tuhan segala kelemahan kami. Di hadapan Tuhan, sungguh tidak ada yang bersembunyi. Engkau begitu tahu apa yang menjadi isi hati dan pikiran. Tapi di pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan, kami dididik, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibimbing untuk kami hidup sebagaimana yang Kristus, sang firman yang hidup, kehendaki untuk kami. Terima kasih untuk kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan melalui kasih yang Tuhan anugerahkan itu, melalui tuntunan, penyertaan, pertolongan Roh-Mu yang kudus, menolong dan memampukan kami untuk tahu bagaimana mengasihi orang lain. Biarlah ini boleh terwujud bukan hanya dari mulut, lidah, perkataan kami,
di dunia yang penuh cemara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan pulanglah dengan sejahtera. Kiranya Allah Bapa yang memiliki rencana yang sempurna dari kekal, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, dan kini menjadi Raja di atas segala raja, dan kiranya Roh Kudus yang diutusnya menyertai, menguatkan, menghiburkan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk saat teduh ibadah selesai.